Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Pertiwi, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, kelas 10 semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang fungi atau jamur untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 3. Yuk, langsung aja pantengin. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fungi. Fungi atau jamur adalah tubuh buah yang tampak di permukaan media, tumbuh dari sekelompok fungi Basidiomycota yang berbentuk seperti payung, terdiri dari bagian yang tegak atau batang dan bagian yang mendatar atau membulat. Secara teknis biologis, tubuh buah ini disebut basidium. Beberapa jamur aman dimakan manusia, bahkan beberapa dianggap berkhasiat obat dan beberapa yang lain beracun. Contohnya, jamur yang bisa dimakan, jamur merang, jamur tiram, jamur kuping, jamur kancing, dan jamur shiitake. Selanjutnya, saya membahas tentang klasifikasi fungi. Di sini klasifikasi fungi ini ada 6. Yang pertama, Misomyotina atau jamur lendir. Misomycotina atau jamur lendir merupakan jamur yang paling sederhana yang mempunyai 2 fase hidup, yaitu fase vegetatif yang dapat bergerak secara amoeba disebut plasmodium. Yang kedua, fase tubuh buah. Reproduksinya yaitu dengan spora kembara yang disebut Misoflagellata. Contohnya Physarum polycephalum. Dan yang kedua ada Oomycotina. Oomycotina ini terdiri atas benang atau hifa tidak bersekat, bercabang-cabang, dan mengandung banyak inti. Reproduksinya yaitu secara vegetatif dan generatif. Yang pertama vegetatif, yang hidup di air dengan zoopora yang hidup di darat dengan sporangium dan conidia. Yang kedua, generatif, bersatunya gamet jantan dan betina membentuk oospora yang selanjutnya tumbuh menjadi individu baru. Dan ketiga ada Zygomycotina. Zygomycotina ini ciri-cirinya yang pertama tubuhnya multiseluler, habitatnya umumnya di darat seperti saprophyte, hifanya tidak bersekat, dan reproduksinya itu secara vegetatif dan generatif. Yang vegetatif dengan spora dan yang generatif dengan konjugasi hifa positif dan hifa negatif yang akan menghasilkan zigospora yang nantinya akan tumbuh menjadi individu baru. Dan yang keempat ada Ascomycotina. Ascomycotina memiliki ciri-ciri yang pertama, tubuh ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Yang kedua, Ascomycotina multiseluler, hifanya bersekat dan berinti banyak. Yang ketiga, hidupnya ada yang parasit, saprofit, ada yang bersimbiosis dengan ganggang membentuk lisenes atau lumut kerak. Dan reproduksinya itu ada 2, vegetatif dan generatif. Yang vegetatif pada jamur uniseluler membentuk tunas-tunas, pada yang multiseluler membentuk spora dari conidia. Yang reproduksi generatifnya membentuk ascus yang menghasilkan ascospora. Yang kelima ada Basidiomycotina. Basidiomycotina ini memiliki ciri-ciri yaitu alat reproduksi generatifnya berupa basidium sebagai badan penghasil spora dan kebanyakan anggota spesies berukuran makroskopik. Dan yang keenam ada Deuteromycotin. Deuteromycotin memiliki nama lain jamur tidak sempurna. Kenapa dinamakan jamur tidak sempurna? Karena pada jamur ini belum diketahui pasti cara pembiakan secara generatifnya. Selanjutnya, saya membahas ciri-ciri fungi. Ciri-ciri fungi di sini ada 6.
Yang pertama merupakan organisme eukariotik, yaitu dengan sel yang memiliki selaput inti. Yang kedua, dinding selnya tersusun atas kitin, yaitu polisakarida struktural yang digunakan untuk menyusun eksoskeleton dari arthropoda. 3. Tidak memiliki klorofil. 4. Tidak biasa berfotosintesis. 5. Habitatnya di tempat lembab dengan pH lingkungan yang cenderung asam. Yang keenam, bereproduksi dengan menghasilkan spora. Selanjutnya ada reproduksi jamur. Sini ada gambar reproduksi jamur. Reproduksi jamur ini ada 2 tahap. Yang pertama, seksual dan aseksual. Reproduksi secara seksualnya didahului dengan pembentukan spora seksual yang memiliki jenis hifa yang berbeda. Yang kedua, memiliki hifa positif dan negatif yang berkromosom haploid N mendekat dan membentuk organisme yang menghasilkan gamet. Yang ketiga, gamet adalah peluburan sitoplasma kemudian membentuk zigosperongaium dikariotik dengan pasangan nukleus haploid yang belum menyatu. Yang keempat, apabila kondisi lingkungannya baik, zigosporangium akan menjadi kariogami atau peluburan inti sehingga zigosporangium memiliki inti yang berkromosom diploid atau 2N. Zigosporangium yang berinti haploid 2N akan mengalami pembelahan secara mitosis yang dapat menghasilkan zigospora haploid N di dalam zigosporangium. 6. Zigospora haploid N akan berkecambah serta membentuk sporangium bertangkai pendek dengan kromosom haploid N. Yang ketujuh, sporangium haploid N akan menghasilkan spora-spora yang berhaploid yang memiliki keanekaragaman genetik. Yang kedelapan, bila spora-spora haploid N jatuh di tempat yang sesuai, spora akan berkecambah menjadi hifa jamur yang haploid N. Yang kedua ada reproduksi secara vegetatif atau aseksual. Tahapannya, yang pertama pemutusan hifa. Potongan hifa yang diputus akan tumbuh menjadi individu baru. Yang kedua, pembentukan spora vegetatif berupa sporangiospora dan conidiospora. Yang ketiga, jamur yang telah dewasa menghasilkan tangkai kotak spora. Yang keempat, pada ujung sporangiofort terdapat sporangium. Yang kelima, pembelahan sel dilakukan secara mitosis atau di dalam kotak spora dan menghasilkan banyak sporangiospora dengan kromosom yang haploid. Yang keenam, adapun jamur jenis lain menghasilkan conidiofor atau tangkai conidia. Yang ketujuh, pada ujung conidiofor terdapat conidium atau kotak conidiospora. Yang kedelapan, antara sporangiospora maupun conidiospora bila jatuh pada tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi hifa baru yang haploid. Selanjutnya ada struktur tubuh jamur. Struktur tubuh jamur di sini ada 10. Yang pertama, struktur tubuh jamur terdiri dari sel eukariotik yang terbentuk oleh dinding sel yang mengandung zat kitin. Yang kedua, hifa merupakan benang-benang halus yang menyusun tubuh jamur. Yang ketiga, hifa pada jamur dapat bercabang-cabang yang nantinya akan membentuk jaringan yang disebut miselium. Yang keempat, miselium ini yang akan membentuk jaringan hingga terbentuknya tubuh buah seperti pada jamur merang. 5. Selain itu, jamur memiliki septa atau hifa pada jamur juga memiliki pembatas atau sekat antar sel. Septa pada jamur mempunyai pori yang lumayan besar sehingga organel sel dapat mengalir dari sel satu ke sel lainnya. 6. Hifa asepta atau hifa tidak memiliki sekat. 7. Adapun hifa yang bercabang-cabang dan membentuk miselium memungkinkan jamur mengabsorpsi nutrisi lebih banyak. 8. Jamur yang memiliki sifat parasitisme mempunyai hifa yang bermodifikasi. 8. Haustorium ini memiliki ujung yang berfungsi untuk menembus jaringan host dan mengabsorpsi nutrisi dari host. 10. Adapun hifa pada sebagian miselium berdiferensiasi membentuk alat yang fungsinya menghasilkan spora.
Selanjutnya ada peranan jamur. Di sini peranan jamur itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan ya teman-teman. Yang pertama untuk yang menguntungkan, di sini saya mengambil contohnya yaitu Rhizopus oryzae untuk pembuatan tempe, ada Muscor javanicus untuk pembuatan tape, 3 ada Saccharomyces cerevisiae untuk pembuatan roti dan minuman alkohol, ada 4 Aspergillus oryzae untuk pembuatan roti, yang kelima ada Aspergillus wenti untuk pembuatan kecap, yang keenam ada Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum untuk menghasilkan antibiotik. Dan untuk yang merugikan, di sini ada 5. Yang pertama Aspergillus flavus yang untuk menghasilkan racun aflatoksin. Yang kedua Aspergillus fumigatus penyebab penyakit paru-paru pada burung. Yang ketiga Exobasidium vexan parasit pada tanaman tea. Yang keempat ada Amanita phalloides yang menghasilkan racun balin. Yang kelima ada Epidermophyton plossosum penyebab penyakit kaki pada atlet. Kemudian di sini ada contoh penyakit akibat jamur. Yang pertama itu dia dari jamur Epidermophyton, dia akan menyebabkan penyakit kurap. Lalu jamur fusarium menyebabkan infeksi jamur mata. Kemudian Sporotrix menghasilkan sporotrichosis, yaitu sporotrichosis ini disebabkan oleh jamur yang banyak ditemukan di tanah atau tanaman. Infeksi ini biasanya terjadi ketika spora jamur masuk ke tubuh melalui sentuhan, terutama melalui luka terbuka di kulit. Meskipun sangat jarang, infeksi ini dapat terjadi bila menghirup spora jamur yang tidak sengaja. Kemudian ada Malassezia furfur penyebab penyakit panu. Kemudian ada jamur Malassezia folliculitis penyebab jerawat. Oke, sampai di sini saja penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.